Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para asatid, Masya Allah banyak sekali yang hadir. Utamanya putra dari guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Mudah Allah Ta'ala jadikan kubur beliau taman daripada taman surga insyaAllah, dan Majlis Nurul Mustafa semakin lama semakin berkah insyaAllah. Utamanya Habib Atos dan juga Habib Ali dan semua saudara-saudaranya yang hadir. Masya Allah juga kita ucapkan selamat kepada Habib Atos yang tadi baru melaksanakan akad nikah. Ini Habib Atos isi hatinya cuma satu, majlisnya selesainya kapan? Antum yang belum ngerasain belum ngerti, yang sudah ngerasain tahu ini majlisnya selesainya kapan. Insya Allah tidak malam-malam deh, insya Allah Beb. Insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Dan juga para habaib yang lainnya, Al-Habib Nabil, Al-Habib Bagir, Habib Syauqi dan semuanya yang hadir, Ustaz Nabil, Habib Abu Bakar, terus dan semuanya para habaib yang hadir, semuanya para asatid, Ustaz Razak dan semua, insya Allah Ustaz Muhyiddin, Ustaz Zainal, semua keluarga besar Majlis Nurul Mustafa dan keluarga besar dari penyelenggara acara malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, guru-guru saya itu pernah memberikan nasihat, dan nasihatnya itu simpel. Saya jadi saya cuma mau ngomong sedikit nasihat yang pernah disampaikan sama guru saya. Guru saya itu pernah ngasih nasihat begini, Bib izin maju ya. Jadi biar jaraknya nggak terlalu jauh, sama biar tidak terlalu ganggu mantannya, kesian. Takutnya jubah saya ditarik kalau dekat-dekat situ. Tapi nasihatnya simpel. Guru-guru saya itu pernah ngasih nasihatnya simpel begini. Manusia itu hidup di dunia itu nggak pernah tahu apa ujian yang ada di depannya. Ibarat kita ini seperti kapal-kapalan yang dibuat dari kertas, kemudian kapalnya dilempar ke laut. Itu kira-kira kapal bisa bertahan apa enggak? Kenapa? Karena ombak kecil, kalau ombak kecil masih selamat, ombak yang gede enggak akan selamat. Jadi manusia itu hidup di dunia dengan segala macam fitnah-fitnah yang ada. Karena dikatakan dalam hadis fitnah itu tamuju kamaujil bahar. Fitnah itu akan bergelombang-gelombang, ombak ini seperti gelombang-gelombang ombaknya lah lautan. Ada fitnah urusan ekonomi, ada lagi fitnah urusan akidah, ada lagi fitnah nanti urusan macam-macam. Manusia itu hidup pokoknya tiap orang punya jatah ujian sendiri-sendiri. Urusan duit lancar, ujiannya urusan yang lain. Urusan kesehatan bagus, ujiannya urusan duit. Ada lagi yang kesian, udah sakit-sakitan nggak punya duit lagi. Ini udah ujiannya double-double ini. Manusia itu pokoknya ada aja ujiannya. Maka fitnah-fitnah itu ibarat ombak-ombak. Dan kita ini ibarat kapal kertas. Maka manusia itu jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa hebat. Nah, kapal kertas ini itu kalau jalannya sendiri
nggak akan kuat. Kena ombak sekali dua kali hilang, kesapu ombak hanyut, lenyap, udah nggak ada lagi. Tapi kalau kapal kertas ini dia nyantol sama kapal pesiar yang gede, kira-kira mau kena ombak, kena apapun juga selamat apa selamat? Selamat. Kenapa? Karena dia bersandar kepada sesuatu yang sangat kuat. Begitu juga manusia itu lemah kecuali kalau mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandaran yang paling kuat itu Allah. Kalau Anda bersandar kepada harta Anda bisa habis. Kalau Anda bersandar kepada kenalan Anda bisa hilang. Tapi kalau Anda bersandar kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan menjadi lemah, Allah tidak akan menghilang. Dan Allah itu selalu dekat dengan kita yang menjauh dari Allah. Maka selalu bersandar kepada Allah. Caranya gimana? Sholat yang benar. Pertama itu sholat. Ini datang maulid, ini Masya Allah luar biasa. Ini kan hadir maulid kan, samping sini masjid kan. Saya mau nanya, besok sholat subuh yang datang ke masjid berapa persen? 50%? 10% berarti berapa loh ini? Ini yang datang ke masjid kira-kira berapa persen? Lah, kita sholat yang benar, sholat di masjid, kemudian cari ilmu. Akal manusia ini kalau nggak dijejelin sama ilmu, nggak dikasih ilmu, nanti isinya cuma gambar-gambar video yang ada di medsos. Kemudian yang ada di medsos, lama-lama bisa ikut main judi online, main yang ini itu dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Akalnya kasih ilmu. Kenapa? Ilmu itu warisannya Nabi itu udah sangat hebat, semuanya sempurna, tapi Allah cuma perintahkan satu, wa qul rabbi zidni ilma. Hanya diminta untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Oleh karena itu bersandarlah kepada Allah Subhanahu. Hidup di dunia jangan pernah merasa hebat. Kalau Anda merasa hebat, saat itu juga Anda akan gagal. Pasti. Anda kalau sombong, Allah Ta'ala akan tunjukkan betapa maha kuasanya Allah Ta'ala dan betapa lemahnya kita. Oleh karena itu biar nggak kena ujian macam-macam, jangan sombong, jangan merasa hebat, selalu merasa merendah terus, tawadhu terus, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, teladan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika Fathu Mekah ini kemenangan apa kekalahan? Menangan apa kekalahan? Menang kan? Kan menang. Pengen Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, dimusuhi, dihina, diganggu, percobaan pembunuhan udah dirasakan sama Nabi Muhammad. Orang-orang Mekah itu berulang kali mau membunuh Nabi, membunuh sahabat Nabi, mencelakai Nabi, mencelakai keluarga Nabi. Itu Fathu Mekah, semua orang Mekah tunduk pada Nabi Muhammad. Kemenangan utama Nabi Muhammad. Orang tuh kalau menang itu harusnya bangga apa enggak? Bangga, kepalanya kan semakin terangkat. Anda bayangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika Fathu Mekah masuk ke kota Mekah, beliau itu hanya membaca ayat Al-Quran dan beliau itu nunduk sampai jenggotnya mengenai dadanya. Ada sampai mengenai daripada pelana tunggangan beliau ketika itu. Nunduk terus. Kenapa? Di makom yang Allah Ta'ala menunjukkan ketinggian beliau, beliau selalu ingat untuk selalu merendah kepada Allah Subhanahu. Maka Nabi Muhammad SAW itu selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menang belum, sombongnya setengah mati. Akhlak tawadhu ini semakin lama semakin hilang. Nggak ada orang yang belajar untuk menundukkan kepalanya. Semua pengen meninggikan kepala. Belajar kita untuk menundukkan kepala kita, nanti Allah Ta'ala yang angkat derajat kita. Kalau kamu bisa menundukkan dirimu di hadapan Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat dirimu di hadapan semua manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Habib Hasan bin Ja'far Segaf almarhum, ini saya dengar langsung dari sepupu saya. Beliau itu ketika masuk di pondok pesantren, beliau orang yang dihormati.
Nah, datuk beliau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang. Tapi lihat Habib Hasan, itu sepupu saya ketika masuk ke pondok pesantren, satu pondok sama Habib Hasan ketika itu di Malang. Itu sepupu saya anak yatim. Anak yatim, orang tuanya meninggal dunia. Itu yang ngurusin ketika di pondok Habib Hasan, bahkan yang nyucikan pakaiannya Habib Hasan ketika itu. Anda bayangkan, ketika beliau itu bisa nunduk, bisa khidmat kepada orang lain, Allah Ta'ala gerakkan orang untuk khidmat kepada beliau. Orang itu nunduk, belajar tawadhu dulu, nanti insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu manusia hidup di dunia jangan merasa bisa. Kita nih doa. Kadang-kadang kita kan suka tanya, ini kita kalau doa kita kabul, kok nggak kabul kenapa? Ini ulama ngasih tahu. Orang kalau doa itu dalam hatinya kok ada harapan pada selain Allah, doanya belum dikabulkan sampai dibuat hatinya hanya berharap kepada Allah. Itu ada satu kitab tafsir, ada seorang dia doa beneran, waduh sampai guling-guling kalau perlu doanya. Ketika itu ada seorang nabi yang lewat, ketika nabi lihat orang doa seperti itu, seriusnya seperti itu, nabi itu bilang, ya Allah, kalau hajatnya dia di tanganku akan saya kabulkan. Saya nggak pernah lihat orang doa minta seperti itu. Kemudian kata Allah Ta'ala memberikan keterangan kepada nabi itu, wahai nabi, tahu enggak, aku lebih cinta sama hambaku daripada kamu. Cuma orang ini minta kepada saya, lisannya minta kepada saya, hatinya masih berharap kepada selain saya. Hatinya masih pikir, itu fulan teman saya nolongin, itu dia bakal begini, saya masih punya ini. Hatinya ada berharap pada selain Allah, maka belum dikasih pertolongan sama Allah Ta'ala, didik dulu. Hatinya hanya berharap pada Allah Ta'ala, lisannya minta sama Allah, hatinya berharap pada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo yuk semuanya, anak-anak muda semua, yuk kita semuanya mulai sambungkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jangan terlalu lama lupa dari Allah. Dari Allah Ta'ala kasih keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga insya Allah segenap penerus daripada Majlis Nurul Mustafa, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Jadikan majlis ini majlis yang semakin berkah, dan majlis ini majlis yang insya Allah bisa menjadi jembatan antara kita sampai insya Allah kita bisa masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaannya Nabi Muhammad SAW, dan keridhaan salafun salih insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.